Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran logika kali ini. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang 3 karakteristik formal dari proposisi. Yaitu yang pertama distribusi, yang kedua kuantitas, dan kemudian yang kualitas. Kalau kita berbicara tentang distribusi, berarti kita berbicara tentang terdistribusi atau tidak, tertebar atau tidak. Kemudian kuantitas itu kita berbicara tentang dia berbentuk universal ataukah dia berbentuk partikular. Kemudian kualitas kita berbicara tentang dia berbentuk positif ataukah dia berbentuk negatif. Nah, ini grafik yang sudah saya gambarkan. Kita akan mempelajari satu-satu dimulai dari bentuk A, kemudian bentuk E, bentuk I, dan bentuk O. Kita sudah mempelajari di video sebelumnya bahwa bentuk A adalah universal afirmatif, bentuk B adalah universal negatif, bentuk I adalah bentuk partikular positif, kemudian bentuk O adalah partikular negatif. Kita lihat di tabel ini, bentuk A itu dibaca semua A adalah B, A besar di luar kurung itu berbicara menunjukkan bahwa dia berbentuk universal afirmatif. Kemudian A kecil di dalamnya itu adalah subjek dan B kecil di dalamnya adalah predikat. Jadi ini dibaca semua A adalah B. Nah, kita lihat di sini bentuk universal afirmatif itu term subjeknya dikatakan terdistribusi. Sedangkan term predikatnya tidak terdistribusi. Saya kasih contoh misalkan, merpati adalah burung. Merpati di situ adalah term subjek, sedangkan burung adalah term predikat. Kenapa term subjeknya terdistribusi? Karena ketika kita berbicara tentang merpati adalah burung, yang dimaksud bukan hanya sebagian merpati, tetapi semua kelas yang dicakup oleh merpati. Entah itu merpati putih, merpati hitam, atau merpati jenis apa saja. Kemudian term predikatnya yaitu burung tidak terdistribusi. Karena burung dalam konteks ini yaitu dalam bentuk universal afirmatif, dia tidak berbicara tentang semua burung. Dia tidak mencakup semua kelas burung, tetapi dia hanya berbicara tentang merpati, sehingga dikatakan tidak terdistribusi. Itu contoh terdistribusi dan tidak terdistribusi dari bentuk universal afirmatif. Kemudian kita lihat lagi bentuk E, yaitu universal negatif. Kalau universal negatif, kita lihat term subjeknya itu terdistribusi, sedangkan term predikatnya juga terdistribusi. Jadi term subjek terdistribusi, term predikat terdistribusi. Itu untuk bentuk universal negatif. Sedangkan kalau bentuk I, yaitu bentuk partikular positif, itu term subjeknya tidak terdistribusi, sedangkan term predikatnya juga tidak terdistribusi. Lalu kemudian bentuk partikular negatif, yaitu bentuk O, sebagian A bukan B. Term subjeknya terdistribusi dan tidak terdistribusi ya. Term subjeknya tidak terdistribusi dan term predikatnya terdistribusi. Jadi kita lihat ada hubungan atau relasi antara distribusi dengan sifat kuantitas dan sifat kualitas. Jadi 3 karakteristik formal dari proposisi ini ada kaitan atau ada hubungan. Jikalau dia berbentuk universal, maka term subjeknya pasti terdistribusi. Entah itu dia berbentuk universal afirmatif atau dia berbentuk universal negatif. Sedangkan jikalau dia berbentuk partikular, entah itu partikular positif, afirmatif, ataupun partikular negatif, maka pasti term subjeknya tidak terdistribusi. Kalau misalkan secara kualitas dia berbentuk negatif, maka pasti term predikatnya terdistribusi. Misalkan kita lihat E. Bentuk E term predikatnya terdistribusi. Bentuk E adalah bentuk negatif. Kemudian bentuk O juga bentuk negatif. Term predikatnya terdistribusi. Sedangkan untuk bentuk positifnya, term predikatnya untuk A tidak terdistribusi, sedangkan untuk UI juga tidak terdistribusi. Jadi kita lihat ada relasi atau kaitan atau hubungan antara distribusi, kualitas, dan kuantitas. Dan diharapkan dengan kita mempelajari ini, maka pada saat kita belajar tentang penalaran yang valid, kita bisa melakukan penalaran yang valid. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang 3 karakteristik formal dari proposisi.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.